Ketokohan Kartosuwiryo yang kita pelajari dari buku-buku sejarah sekolah-sekolah di Indonesia seakan-akan digambarkan adalah Kartosuwiryo yang sebagai pemberontak, pengkhianat bangsa, dan musuh negara jauh dari apa yang digambarkan oleh Hiroko Horikoshi yang menilai tokoh ini sebagai pejuang anti penindasan kolonial, berjasa membendung komunisme di zaman pergerakan nasional, dan juga sebagai seorang pejuang keadilan. Gambaran distortif tentang sosok pribadi Kartosuwiryo itu diindoktrinisasi di dalam buku-buku sejarah yang ada di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Sisi-sisi positif kehidupan pribadi dan politiknya nyaris tak akan ditemukan dalam buku-buku sejarah formal. Dekonstruksi sejarah dan biografi Kartosuwiryo dilakukan dengan menggali beberapa topik diantaranya bagaimana sesungguhnya peran Kartosuwiryo pada masa muda di zaman kolonial dan juga pada masa pergerakan nasional sebelum Indonesia merdeka. Apa makna historis keberadaannya dalam perjuangan melawan penjajah Belanda pada saat itu? Mengkaji dan memahami jejak pemikiran Kartosuwiryo menjadi penting dalam rangka dekonstruksi sejarah dan biografi Kartosuwiryo. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menyatakan, akhiri pemikiran adalah pergerakan dan akhir dari pergerakan adalah pemikiran. Pergerakan dan pemikiran Kartosuwiryo adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan dari pemikiran dan pergerakan Partai Syarikat Islam Hindia Timur dengan corong pergerakannya yaitu Harian Fajar Asia atau bendera Islam, dan tentunya tidak bisa dipisahkan dengan pemikiran dan pergerakan dari Hos Cokroaminoto sebagai ketua partai, guru politik, dan juga bapak ideologisnya. Dalam kapasitasnya sebagai redaktur, mulailah dia menerbitkan berbagai artikel yang isinya banyak sekali kritikan-kritikan baik pada penguasa pribumi maupun penjajah Belanda. Kartosuwiryo meminjam Herbert Marcuse, bukan manusia satu dimensi yang melulu bergulat dengan wacana teoritis yang abstrak. Dia juga seorang aktivis politik yang bergulat dengan dunia praksis dan menjadi bagian darinya. Karir semasa hidup membuktikan Kartosuwiryo menjadi teoritisi dan juga politikus. Dia menjadi anggota dari pengurus Masumi dan PSSI pada era 1920-an dan pertengahan hingga 1940-an. Dia juga menjadi seorang wartawan dan juga imam gerilyawan. Selanjutnya sejarah menunjukkan bahwa Kartosuwiryo adalah tokoh gerilyawan yang sangat legendaris. Gagasan-gagasan intelektual radikal Kartosuwiryo mulai nampak dalam artikel Fajar Asia. Ia menentang para bangsawan Jawa atau kaum priai yang bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Pembelaannya terhadap kaum tertindas, petani kecil, dan buruh juga dikemukakan. Ketika para petani kecil di Lampung diusir dari tanah miliknya oleh kapitalis asing, Kartosuwiryo menulis, dikecamnya Volksraad yang tidak melindungi dan tidak berpihak kepada rakyat serta hanya omong kosong belaka. Kepada kaum buruh ia juga menyuarakan melawan para penindasnya. Jangan berkeluh kesah, jangan meminta-minta, jangan tinggal diam saja. Kalau takut mati jangan hidup. Kalau hendak hidup janganlah takut mati. Dalam tulisannya yang lain, ia mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia hanya bisa diperoleh dengan pengorbanan, sebab kemerdekaan tanah air itu tidaklah sedikit harganya, yang oleh karenanya harganya tentu bakal memakan korban yang luar biasa besar. Kepada kaum abangan yang menyerang Islam, reaksi Kartosuwiryo lebih keras lagi. Mengetahui para Harahap, ketua redaksi Bintang Timur, menghina Islam, Kartosuwiryo juga membalasnya. Bahkan Kartosuwiryo menjuluki para Harahap sebagai penjual bangsa Indonesia. Gaya bertutur lisan Kartosuwiryo yang sistematis dalam mengurai masalah dan memberi solusi pada setiap permasalahan menunjukkan kadar intelektual yang mumpuni. Kritik tajam dengan kata yang jelas dan tegas menunjukkan sikap Kartosuwiryo muda yang teguh pada prinsip yang dianutnya. Kartosuwiryo tidak seperti sosok Presiden Soekarno dan juga Hatta yang lebih banyak bergelut dengan masalah-masalah teori dan pemikiran. Ia adalah seorang konseptor, tapi juga seorang praktisi. Ia tak hanya menggali pemikiran, tapi juga mengangkat senjata dan pergi berperang. Satu paduan yang jarang ditemui dalam diri pejuang kemerdekaan. Kartosuwiryo adalah sosok dengan kompleksitas yang sangat tinggi,
Masa muda Kartosuwiro tidak dihabiskan dengan hidup ongkang-ongkang kaki, bergaya hidup Holland, tetapi hidup memeras pikiran untuk memberikan kesadaran bagi bangsa Indonesia akan penjajahan bangsa kulit putih dan memotivasi bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah-salah sebut. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brenda Lynn, seorang perawat dari Rumah Sakit Wilhelmina Amsterdam, terpaksa resign dari tempat kerjanya lantaran ia mendapatkan tugas baru di Rumah Sakit Militer Aceh di bawah instruksi Palang Merah Belanda. Bersama rekan sejawatnya, Brenda pun berangkat dari Hindia Belanda pada akhir abad ke-19. Setibanya di tujuan, Brenda dan temannya terkejut melihat kondisi rumah sakit di negeri jajahan yang jauh dari rumah sakit di negerinya. Kondisi rumah sakit di negeri jajahan pada awal 1900-an amat sederhana. Dinding kamar rawat inap terbuat dari bambu. Ruangannya pun tanpa lampu. Depan juga terbuat dari kayu. Lantainya juga kotor. Tidak semua perawat Eropa bisa beradaptasi dengan iklim tropis. Beberapa di antaranya jatuh sakit. Ada yang tidak kuat dan kembali ke negerinya. Brenda dan perawat-perawat lain merupakan perawat yang didatangkan langsung dari Hindia Belanda. Pada peralihan abad dari abad ke-19 ke abad 20, pemerintah Hindia Belanda gencar melancarkan proyek kesehatan. Kondisi berbagai rumah sakit diperbaiki. Selain itu, pemerintah juga mengadakan pelatihan dokter, dokter gigi, perawat, dan juga bidan. Banyak dokter Eropa mengeluhkan ketersediaan perawat yang tidak memadai, kendati perawat berpengalaman sudah didatangkan dari negeri Belanda. Mereka ditempatkan di kota-kota besar seperti Batavia, Semarang, Surabaya, dan juga Yogyakarta. Salah satu rombongan perawat yang hijrah ke negeri jajahan ialah ibu dari penulis Frances Gouda. Dalam sebuah buku yang berjudul Dutch Culture Overseas, Gouda menceritakan ibunya yang ditempatkan di rumah sakit Cikini, Batavia. Di sana ibunya bekerja sebagai perawat kebidanan dengan jam kerja cukup panjang, hingga tak punya waktu luang. Selain Ibu Gouda, istri Dr. Sutomo juga merupakan perawat Belanda yang pindah ke Jawa. Perawat Eropa yang bertahan tak melulu bekerja di rumah sakit, melainkan merawat pasien di rumah-rumah keluarga kaya. Namun jumlah mereka tidak cukup memenuhi kebutuhan di negeri jajahan. Alhasil, para dokter Eropa berinisiatif melatih perempuan Indo-Eropa untuk dijadikan perawat pada sekitar tahun 1900-an. Kendati kursus perawat telah dibuka di Batavia pada tahun 1897 oleh perkumpulan perawat di Hindia Belanda, tapi sepi pendaftar. Elizabeth Hieseling dalam bukunya berjudul The Early Years of Nursing in the Dutch East Indies menyebutkan kursus pertamanya baru dimulai pada tahun 1900. Sepinya peminat membuat standar khusus diturunkan. Tak harus perempuan Indo-Eropa, para dokter dan perawat Eropa mulai melatih orang pribumi untuk menjadi asisten mereka. Siapa saja direkrut jadi murid pelatihan keperawatan, asalkan mereka mau. Dokter dan perawat Eropa di berbagai daerah pun mulai membuka pelatihan-pelatihan perawat, baik untuk dikirim ke rumah sakit atau menjadi asistennya sendiri. Di Mojowarno, pelatihan dilakukan oleh perawat senior L.E. Barfoot van Ewijk, seorang istri dokter misionaris dari Barfoot. Di Yogyakarta, pendidikan kilat keperawatan diberikan oleh Jacqueline Roger dan juga Joanna Cooper, dua orang perawat Eropa yang datang ke koloni. Kadang bila tidak ada murid yang bisa diajar, mereka merekrut membantu rumah tangga dan juga profesi-profesi lainnya yang mau diajar. Di Semarang, pelatihan dilakukan oleh dokter perempuan Nell Stockfish Cohen Stewart yang mengajar para gadis, sementara rekannya N.F. Lim, dokter kedua di tingkat kota, membuka pelatihan untuk perawat laki-laki. Dari temuan Stockfish, kebanyakan orang tua muridnya lebih suka anak mereka dilatih menjadi bidan karena lebih menjanjikan dibanding perawat. Selain itu, profesi perawat masih asing bagi orang pribumi. Usaha pertama dari Stockfish gagal hingga ia sempat meninggalkan rencananya.
Namun pada suatu ketika, perempuan Jawa di desa dekat rumahnya datang dengan tergopoh-gopoh di antar keluarga dan kepala desa. Perempuan itu mengalami kesulitan melahirkan dan butuh bantuan ahli medis. Bantuan stokvis kemudian membuat namanya dikenal oleh warga desa hingga kepala desa menitipkan Sutarmijah, anaknya yang baru berumur 14 tahun untuk dijadikan perawat. Sejak itulah profesi perawat mulai dianggap umum di negeri jajahan. Setelah mendapatkan pelatihan keperawatan, perempuan muda juga bisa memilih lanjutkan pendidikannya untuk menjadi bidan. Selepas masa revolusi, Dr. Sulianti Saroso kembali memfokuskan diri pada dunia kedokteran. Beliau bekerja di Kementerian Kesehatan dan prestasinya sangat mengesankan. Kecerdasan dan kecakapannya membuat dia mendapatkan beasiswa di Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk mempelajari sistem kesehatan ibu dan anak di negara-negara Eropa. Sekembalinya ke tanah air pada tahun 1952, Dr. Sul membawa banyak ide mengenai kesehatan ibu dan anak, khususnya pengendalian angka kelahiran melalui pendidikan seks dan keluarga berencana atau KB. Dengan penuh semangat, dia meminta pemerintah untuk membuat keputusan-keputusan yang mendukung penggunaan alat kontrasepsi melalui sistem kesehatan masyarakat, seperti yang ditulis oleh Terence H. Hull dalam buku yang berjudul People, Population, and Policy in Indonesia. Melalui radio RRI di Yogyakarta, Dr. Sul menyampaikan pidato untuk menggalang dukungan pemerintah. Namun mendengar siaran tersebut, Wakil Presiden Muhammad Hatta pada saat itu tidak berkenan. Walaupun gagasan ekonominya sangat maju, Bung Hatta menganggap diskusi mengenai hal itu kurang tepat dan kurang wajar untuk digunakan dalam komunikasi massa dan merupakan urusan kehidupan keluarga masyarakat Indonesia, seperti yang ditulis oleh Hull. Bung Hatta meminta Dr. Sulianti berhenti membicarakan mengenai keluarga berencana dan menahan diri dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Jabatan Kesehatan Ibu dan Anak pada Kementerian Kesehatan yang ada di Jogja. Reaksi juga muncul dari organisasi perempuan lokal, terlebih setelah muncul berita di Harian Kedaulatan Rakyat pada tanggal 16 Agustus tahun 1952 yang merupakan hasil wawancara langsung dengan Dr. Sulianti. Judulnya kurang lebih adalah "Beranikah kaum ibu lakukan pembatasan kelahiran?". Di dalam berita itu juga menyebutkan 2 bulan sebelumnya 2 utusan dari markas besar Badan PBB untuk urusan anak atau UNICEF di Bangkok, Dr. Sam Kinney dan Hayward berkunjung ke Indonesia untuk membicarakan rencana peningkatan kesejahteraan ibu dan anak yang diajukan kepada UNICEF. Rencana itu kemudian diterima oleh UNICEF. Menurut Dr. Sulianti, Indonesia kekurangan tenaga bidan sehingga masyarakat menggunakan tenaga dukun. Angka kematian bayi pun tinggi. Di sisi lain, jumlah penduduk Indonesia meningkat. Sebaiknya para ibu harus berani dan mau melakukan pembatasan kelahiran, ujar Dr. Sulianti seperti yang dikutip dalam Harian Kedaulatan Rakyat. Reaksi datang dari Gabungan Organisasi Wanita Yogyakarta atau GOWY yang kemudian menggelar pertemuan, juga para pemuka agama, dokter, dan juga bidan. Mereka menolak pandangan Sulianti tentang pembatasan kelahiran yang mereka anggap melanggar hak asasi manusia. Hal itu juga mengakibatkan pembunuhan bibit-bibit bayi dan bahkan bisa memperluas pelacuran dan merusak moral masyarakat. Pada bulan Oktober tahun 1952, organisasi perempuan lokal menggelar seminar tentang keluarga berencana dan kehamilan berencana. Pada pertemuan itu dihadiri oleh petugas pelayanan kesehatan, kelompok sekuler, dan juga organisasi keagamaan, agama Katolik dan Islam.
Keputusan seminar itu bisa disimpulkan penggunaan kontrasepsi ditolak dalam bentuk apapun dan dalam alasan apapun. Karena muncul banyak reaksi, Dr. Sulianti kemudian dipanggil oleh Menteri Kesehatan dan diperingatkan agar tak lagi menyinggung masalah sensitif itu. Menurut Dr. Sulianti, sebagaimana dikutip dalam buku yang berjudul Sejarah Perkembangan Keluarga Berencana dan Program Kependudukan, peringatan itu diberikan oleh Menteri Kesehatan karena sebelumnya sang menteri mendapat teguran dari Presiden Soekarno. Dalam sebuah pidato yang diucapkan di Palembang setelah peristiwa Jogja, Presiden menyatakan tak setuju dengan pembatasan kelahiran. Presiden Soekarno bukannya tak setuju dengan keluarga berencana. Menurut Hull, Soekarno cenderung hati-hati di tengah ketegangan politik yang tinggi dan pertentangan masyarakat terhadap pelanggaran moral atas keluarga berencana. Beberapa orang kepercayaan Presiden Soekarno berada pada garis depan untuk mempromosikan kesehatan reproduksi. Dr. Sulianti pun mulai bekerja dengan sangat hati-hati. Sejumlah tokoh perempuan kemudian mendirikan Yayasan Kesejahteraan Keluarga atau YKK pada tanggal 12 November tahun 1952 yang membuka akses terhadap pengaturan kehamilan serta kesehatan ibu dan anak. Mereka tak lagi memakai istilah pembatasan kelahiran melainkan pengaturan kehamilan dan lebih menekankan pada alasan kesehatan di Jakarta. Dr. Sul memberitahu di klinik prakteknya bahwa layanan pengendalian kelahiran tersedia di sektor swasta. Oke, itu saja informasi yang bisa saya bagikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah-salah ucap. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konferensi tingkat tinggi negara-negara non-blok di Beograd, Yugoslavia pada tanggal 1 sampai 6 September 1961 memutuskan mengutus wakil ke negara adik kuasa untuk menjelaskan hasil konferensi, terutama yang berhubungan dengan bahaya perang. Presiden Soekarno dan Presiden Mali Modibo Keïta diutus untuk menemui Presiden John F. Kennedy. Ini kali kedua Presiden Soekarno bertemu dengan Presiden Kennedy. Menurut ajudan Presiden Bambang Wijonarko, pada prinsipnya Kennedy menyetujui penjelasan Soekarno dan berusaha merealisasikannya. Soekarno senang. Seketika itu juga dia mengundang Presiden Kennedy agar datang ke Indonesia menjadi tamu pemerintah dan rakyat Indonesia. Hal ini pun disetujui oleh Kennedy, kata Bambang Wijonarko dalam buku yang berjudul Sewindu Dekat Bung Karno. Setelah kembalinya ke tanah air, Soekarno membentuk tim arsitek yang dipimpin oleh Darsono untuk membangun sebuah guest house atau Wisma Negara. Wisma Negara ini dibangun di lingkungan Istana Merdeka Jakarta. Pembangunannya dimulai pada tahun 1962. Untuk menghormatinya, Bapak membangun sebuah guest house yang baru dan leks di halaman samping istana agar sahabatnya itu bisa tinggal lebih comfort di Indonesia, kata Guntur Soekarno Putra dalam Bung Karno dan Kesayangannya. Bapak juga merencanakan untuk membawa keliling ke seluruh pelosok Indonesia yang dia ingin lihat dan ia ingin ketahui. Presiden Soekarno menjalin persahabatan dengan Presiden Kennedy. Dalam satu kunjungan ke Washington, Presiden Soekarno tak segan membicarakan hal-hal di luar politik. Dalam autobiografinya, Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, dia menceritakan perlakuan di media AS yang kerap menggambarkannya sebagai Don Juan. Kennedy yang hangat dan ramah mengajak Soekarno ke lantai 2 Gedung Putih dan ke kamar tidurnya untuk berbincang-bincang. Menurut Presiden Soekarno, serangan semacam itu akan menimbulkan harmoni dan menimbulkan ketegangan hubungan AS dengan negara lain. Kennedy setuju, tapi menguntungkan atau tidak, kemerdekaan pers merupakan satu bagian dari warisan Amerika. Presiden Soekarno kemudian menceritakan kunjungan wakil Presiden AS, Alben Barkley, pada tahun 1950-an. Kendati serombongan gadis cantik mencium Barkley, tak satu pun surat kabar Indonesia menyiarkannya. Tak mau mempermalukan seorang negarawan. Anda memang benar, tapi apa yang dapat kulakukan? Bahkan aku juga dikutuk di negeriku sendiri.
kata Kennedy. Kalau Anda dikutuk di rumah sendiri, aku tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi kukira aku tidak perlu mendapatkan penghinaan seperti itu di negeri Anda, seperti yang dialami kepala negaranya sendiri, kata Soekarno. Kennedy kemudian berjanji akan datang ke Indonesia di musim semi pada tahun 1964. Namun dia tidak pernah datang. Dia dibunuh di Dallas, Texas. Soekarno terkejut mendengar kabar itu. Di hadapan para menteri di Istana Bogor pada tanggal 23 November 1963, Soekarno menyampaikan bela-sungkawa. Dengan peristiwa sedih ini, sirnalah seorang pemimpin besar bangsa Amerika yang saya hormati dan saya hargai. Kata Soekarno ini dikutip dalam Harian Merdeka tanggal 25 November tahun 1963. Soekarno juga menambahkan, secara pribadi saya mengenal beliau sebagai seorang pemimpin yang berjuang untuk mempertumbuhkan negara AS dan memberikan kedudukan kepada bangsanya sesuai dengan perkembangan dunia dewasa ini. Semoga bangsa Amerika dapat mengatasi kehilangan putra besarnya yang juga di mata dunia mempunyai martabat yang utama. Sementara itu Wisma Negara terus dibangun dan selesai pada tahun 1964. Tamu negara pertama yang menginap di Wisma itu adalah Pangeran Norodom Sihanouk, Kepala Negara Kamboja. Itu saja info yang saya dapat bagikan kali ini. Thank you for watching. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah sebut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arsitek adalah profesi. Seorang lulusan sekolah arsitektur di perguruan tinggi tidak otomatis disebut arsitek. Ia harus berpraktik merancang bangunan baru bisa disebut arsitek. Ujar Cahyo Raharjo, seorang ahli tata ruang dari Universitas Katolik Unika Sugiya Pranoto Semarang. Namun di masa lalu, ada seorang arsitek yang tak menempuh sekolah formal jurusan arsitek, namun diakui sebagai arsitek bumi putra pertama. Namanya adalah Mas Abukasan Atmodirono. Meski bukan lulusan universitas, Atmodirono merancang cukup banyak bangunan. Lagi pula, dia lulus tes arsitek di Departemen Pekerjaan Umum di pemerintah kolonial Belanda. Atmodirono lahir pada tanggal 18 Maret tahun 1860. Dia adalah putra dari jaksa kepala di Purworejo, Jawa Tengah. Atmodirono menghabiskan masa kecilnya di Wonosobo, dataran tinggi di tengah Pulau Jawa yang terkenal dengan komplek Candi Diengnya. Sebagai anak seorang jaksa, dia bisa mengenyam pendidikan di ILS yang diperuntukkan bagi keturunan Belanda. Setelah lulus dari ILS, Atmodirono masuk sekolah teknik Koningin Wilhelmina School di Batavia, Jakarta. Pada tahun 1878, di usianya yang genap 18 tahun, Atmodirono bekerja sebagai pengawas kelas 3 di Departemen Pekerjaan Umum. Dia menjadi salah satu orang Jawa pertama yang sejajar dengan orang Eropa soal pekerjaan dan gaji. Karirnya pun merangkak naik. Menjadi pengawas kelas 2, kemudian menjadi kelas 1, serta ditempatkan di Pejarakan, Pasuruan, Purworejo, Kebumen, Karanganyar, Banjarnegara, hingga akhirnya di Semarang. Pada tahun 1898, Atmodirono menempuh ujian arsitek di Waterstede atau pekerjaan umum di Semarang. Setelah lulus, dia diangkat sebagai arsitek pada Dinas Pengairan dan Pekerjaan Umum Negeri. Menurut Sandik, Atmodirono bekerja sebagai arsitek di Dinas Pengairan dan Pekerjaan Umum selama 19 tahun. Atas pengabdiannya, dia mendapatkan penghargaan Orde van Oranje Nassau pada tahun 1912. Upacara penyematan penghargaannya dihadiri banyak insinyur dan pengawas di Semarang dan daerah sekitarnya. Dalam sambutannya, A.M. Valkenburg, insinyur kepala Dinas Pengairan dan Pekerjaan Umum Negeri, mengatakan bahwa dia berharap dedikasi Atmodirono akan menjadi contoh bagi orang lain untuk diikuti. Atmodirono juga berkiprah dalam dunia pergerakan.
Atmodirono tercatat sebagai anggota Budi Utomo. Bahkan pada kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta pada tanggal 3 sampai 5 Oktober tahun 1908. Dia masuk dalam daftar calon ketua. Kendati gagal, Budi Utomo menghantarkan Atmodirono untuk lebih mendalami dunia politik. Oke, sekian info yang bisa saya bagikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan Syahrir adalah a man of paradox dalam berbagai arti. Dalam tubuhnya yang kecil dengan tinggi tak mencapai 1,5 meter atau lebih tepatnya adalah 145 cm dan berat badannya hanya 45,5 kg. Namun di sana tersimpan energi yang sangat dahsyat dan intelijensinya sangat mengagumkan. Namun atau sebenarnya justru karena intelijensinya yang besar itu, dia meninggalkan studinya di Leiden tanpa berminat sedikit pun untuk menyelesaikannya, sebagaimana Hatta dan kawan-kawannya yang lain. Tentang ini dengan enteng dia hanya berkata bahwa seorang pemegang titel itu hanya pemegang titel saja, tidak lebih daripada itu. Sultan Syahrir merupakan salah satu dari sekian begawan revolusi Indonesia. Ada Soekarno, ada Hatta, ada Amir Syarifuddin, Tan Malaka, dan lain sebagainya. Lahirnya Republik Indonesia pada zaman revolusi bukan merupakan akibat dari proses sosial, impersonal, dan tak terhentikan, melainkan hasil dari interaksi ribuan orang dan organisasi, kelompok angkatan bersenjata, dan badan perjuangan, politikus nasional lokal yang idealisme dan oportunisme, patriotisme, dan ditisme, pahlawan, dan sebagainya. Semua hingar-bingar menjadi satu dan berakhir ajaib, yaitu pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada Desember tahun 1949. Dan Sultan Syahrir adalah bagian besar dari itu semua. Para begawan-begawan ini yang berkontribusi besar dalam lahirnya Republik Indonesia. Namun setelah revolusi berakhir dan Indonesia mendapatkan kedaulatan, para begawan ini mengalami peruntungan yang berbeda, aliansi yang berbeda, dan juga perimbangan kekuatan yang berbeda. Dalam sejarah Indonesia, Sultan Syahrir adalah eksponen utama garis ideologis yang dapat disebut perpaduan antara tradisi sosial, demokrasi, dan liberalisme. Sebagai sosial demokrat, ia merupakan tokoh gerakan buruh yang handal pada tahun 1930-an dan menaruh perhatian besar terhadap masalah pendidikan rakyat. Liberalismenya terlihat antara lain dalam perhatiannya yang besar terhadap masalah perlindungan hak individu dari tirani negara. Tak mengherankan bila ia menjadi musuh besar fasisme, baik yang berasal dari luar maupun di dalam negeri. Tidaklah mengejutkan bahwa ideologi yang diperjuangkan Sultan Syahrir mengalami banyak rintangan pada masa demokrasi terpimpin ataupun setelahnya. Tetapi Indonesia sekarang adalah negara demokrasi, bahkan negara demokrasi yang paling tegak di seluruh Asia Tenggara. Mengingat beberapa perkembangan anti-demokrasi di Filipina, terutama di Thailand belakangan ini. Sebagai negara demokrasi, barangkali kita berharap menemukan para ahli waris garis ideologi yang diperjuangkan oleh Sultan Syahrir di antara berbagai kekuatan politik yang sekarang bersaing secara bebas dan terbuka untuk memimpin Indonesia. Hatib Basri menyatakan Sultan Syahrir seperti sebuah kekecualian bagi zamannya. Mungkin ia terlalu di depan bagi masanya. Ketika nasionalisme adalah tungku yang memanggang anak-anak muda dalam kemerdekaan, Syahrir justru datang dengan sesuatu yang mendinginkan. Bagi Syahrir, kemerdekaan nasional tidak final. Tujuan akhir dari perjuangan politiknya adalah terbukanya ruang bagi rakyat untuk merealisasi dirinya, untuk memunculkan bakatnya dalam kebebasan tanpa halangan. Bagi Syahrir, kemerdekaan adalah sebuah jalan menuju cita-cita itu. Itu sebabnya Syahrir menganggap nasionalisme harus tunduk pada kepentingan demokrasi. Oke, itu saja info yang bisa saya bagikan. Thank you for watching. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tidak banyak orang Eropa yang masuk Islam pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Dua nama dapat menjadi contoh dari sedikit itu. Yang pertama adalah Snoek Hurgronje dan juga yang kedua adalah Charles Prosper Wolfsmaker atau yang sering disingkat sebagai C.P. Wolfsmaker. Nama yang pertama pasti sudah sangat kesohor. Kisahnya banyak dan kontroversial. Snoek Hurgronje adalah seorang mata-mata pemerintah kolonial. Dia adalah seorang Protestan yang kemudian menjadi seorang Muslim. Dia juga fasih berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Arab. Nama yang kedua tidak begitu tersohor seperti Snoek. Sedikit orang tahu kisahnya. Namanya adalah C.P. Wolfsmaker, seorang arsitek berkebangsaan Belanda. Dia memberi kota Bandung wajah modern dan apik melalui bangunan rancangannya sepanjang periode tahun 1920 hingga 1930-an. C.P. Wolfsmaker lahir di Banyu-Biru, Ambarawa, Jawa Tengah pada tanggal 25 Juli tahun 1882. Ayahnya bernama Zang Prosper Wolfsmaker, seorang pensiunan kapten dari KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda. C.P. Wolfsmaker adalah seorang penganut Katolik dan sangat mengkhawatirkan perkembangan Islam di Hindia Belanda. Menurutnya, pemerintah kolonial lalai menyikapi perkembangan hal itu. Dia sampaikan kritiknya kepada pemerintah melalui sebuah buku pada tahun 1908. Beberapa tahun kemudian, kekhawatiran C.P. Wolfsmaker justru menimpa keluarganya sendiri. Anak kandungnya malah menganut agama Islam. Dengan alasan yang tidak diketahui, Wolfsmaker keluar dari agama Katolik sekitar tahun 1915 dan menjadi seorang Muslim. Hal tersebut dikisahkan oleh C.G. van Dulmen dalam buku yang berjudul Arsitektur Tropis Modern Karya dan Biografi C.P. Wolfsmaker. Salmon Priyaji Martana menyebut kepindahan agama Wolfsmaker memiliki dua versi cerita. Ketertarikannya pada budaya Islam sudah dimulai sejak menjabat sebagai direktur di Batavia. Tulis Salmon dalam Wolfsmaker Karya dan Lingkup Dunia dan Sekelilingnya. Versi cerita yang kedua menuturkan bahwa Mojang Priangan menjadi penyebab kepindahan agama Wolfsmaker. Wolfsmaker berpindah agama Islam semenjak pernikahannya dengan seorang Mojang Priangan, catat Salmon. Tapi keterangan ini meragukan. Dulmen mencatat, Wolfsmaker menikah 5 kali, 4 istrinya orang Belanda dan 1 lainnya adalah orang Tionghoa. Tidak ada catatan tentang istri Wolfsmaker dari golongan anak bumi putra. Keputusan Wolfsmaker menjadi seorang Muslim tersebar luas pada tahun 1930-an. Ketika itu dia telah menjabat sebagai asisten profesor dalam bidang sejarah arsitektur dan ornamen di ITB Bandung. Dia mulai menggunakan nama Kemal untuk menunjukkan identitas Muslimnya. Keputusan tersebut membuat orang-orang di sekitar Wolfsmaker mulai bereaksi. Para mahasiswanya dari kalangan anak negeri menaruh hormat atas keputusan Wolfsmaker untuk masuk Islam. Wolfsmaker seorang yang berpendidikan tinggi, mempunyai reputasi bagus sebagai arsitek dan berselera tinggi terhadap seni dan budaya. Maka keputusan Wolfsmaker menjadi seorang Muslim dianggap turut mengangkat marwah Islam di mata kolonialis. Lazim pada masa itu, kolonialis memandang Islam sebagai agama terbelakang dan umat Muslim adalah orang-orang yang anti ilmu pengetahuan. Sebaliknya, rekan-rekan kerja Wolfsmaker justru mencibirnya. Beberapa orang menganggap langkah ini sangat tidak umum dan diasosiasikan dengan penurunan status sosial, seperti yang dikatakan Dulmen. Tetapi Wolfsmaker sendiri enggan repot dengan pendapat orang. Dia justru terus giat menggali Islam dan bergabung ke organisasi Islam seperti Persatuan Islam Barat di Bandung. Atas nama organisasi itulah dia menulis sebuah pengantar buku di sebuah buku yang berjudul Culture Islam karya Muhammad Natsir. Muhammad Natsir ini kelak menjadi tokoh masyumi. Buku itu terbit pada tahun sekitar 1937. Dalam pengantar buku tersebut, Wolfsmaker memuji Islam sebagai pendorong majunya semangat dan peradaban ilmiah di Eropa pada abad pertengahan.
Menurutnya, orang-orang Eropa berhutang kepada ikhtiar filsuf dan ilmuwan Muslim dalam mengkaji kembali karya-karya pemikir Yunani dan Romawi di bidang filsafat, kebudayaan, dan juga sastra. Meski memuji peranan Islam di Eropa, Shoemaker juga mengakui adanya degradasi peradaban pada sebagian besar umat Muslim pada abad ke-20. Salah satu degradasi peradaban Islam tampak pula dalam bidang arsitektur. Shoemaker mengupasnya secara terang dalam artikel di buku Culture Islam. Bagi Shoemaker, arsitektur menggambarkan peradaban suatu kaum. Tinggi rendahnya peradaban tersuah dalam gagasan dan bentuk arsitektur bangunan suatu kaum. Shoemaker berani mengatakan arsitektur di kalangan umat Islam tengah merosot setelah melihat bentuk-bentuk masjid di Hindia Belanda. Masjid ini menampilkan pengaruh Arab, Eropa, dan tradisional Hindia Belanda. Pengaruh Arab tersuah dalam lengkung tapal kuda di pintu masuk dan hiasannya, dan juga keramik masjid dengan teks huruf Arab. Pengaruh Eropa muncul dalam denah simetris dari Yunani. Gaya ini biasanya Shoemaker pakai dalam bangunan rancangannya seperti gereja Bethel dan gereja-gereja lainnya. Bentuk atap masjid menyerupai atap gereja Bethel dengan tumpu pada konstruksi baja modern. Konstruksinya mirip dengan pendopo Jawa. Inilah masjid pertama dan terakhir rancangan dari Shoemaker. Dia tak pernah lagi mewujudkan gagasannya tentang bagaimana seharusnya arsitektur Islam. Dia lebih banyak merancang bangunan swasta untuk fungsi proven. Sebagai seorang Belanda Muslim, Shoemaker mempunyai aspek kehidupan yang unik. Dia telah menggali ajaran Islam bertahun-tahun dan akhirnya menunaikan haji pada tahun 1938. Shoemaker, sang arsitektur brilian ini wafat di Bandung pada tanggal 22 Mei tahun 1949. Oke, thank you for watching. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah sebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. John F. Kennedy adalah satu-satunya Presiden Amerika Serikat yang berkenan di hati Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Secara personal, keduanya memiliki kemiripan, tampan, dan juga flamboyan. Meskipun keduanya terpaut jauh dalam usia, namun Presiden Soekarno menaruh takzim kepada Kennedy yang dilantik sebagai Presiden termuda Amerika pada tahun 1961. Kesan terhadap Presiden Amerika yang ke-35 itu diakui Soekarno dalam autobiografinya yang berjudul Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat, karya Cindy Adam. Soekarno bukannya tidak beralasan memiliki sikap hormat kepada Presiden Kennedy. Ia menyebut selain memiliki kesamaan dengan dirinya, Kennedy pun dinilai tokoh proklamator itu sebagai negarawan yang selalu menjalankan pendekatan diplomasi secara manusiawi. Kennedy sangat hangat dan ramah. Dia membawaku ke lantai 2 ke kamar tidur pribadinya dan di sana kami berbincang-bincang, kenang Soekarno waktu mengunjungi Presiden Kennedy di Washington pada bulan April tahun 1961. Pada hari terakhir kunjungannya, Soekarno dan Kennedy berkeliling Washington dengan menggunakan helikopter milik Angkatan Darat Amerika. Kennedy menuntun Soekarno menuju helikopter selayaknya orang tuanya sendiri. Ia menggandengku dan kami menikmati pesiar di atas pesawat helikopternya, kata Soekarno kepada Cindy Adam. Aku merasa begitu bahagia bahwa Presiden Amerika dan Presiden Republik Indonesia terbang berkeliling bersama-sama. Di tengah-tengah pesiar, Kennedy menawarkan apakah Soekarno ingin mempunyai capung besi itu. Memasuki tahun 1962, konflik Irian Barat antara Indonesia dan Belanda kian memanas. Ketika itulah helikopter pemberian Kennedy jenis Sikorsky S-61 tiba di Indonesia. Dalam surat menyurat kepada Kennedy yang tersimpan rapi dalam perpustakaan kepresidenan JFK Library, Soekarno menyampaikan terima kasih atas helikopter yang dihadiahkan kepadanya. Helikopter itu telah terbukti sangat membantu saya terutama dalam perjalanan menginspeksi daerah-daerah pedesaan, tulis Soekarno dalam suratnya di bulan Februari tahun 1962.
Dalam pokok surat itu, Soekarno menjelaskan posisi Indonesia tak akan mundur dalam tuntutannya terhadap wilayah Irian Barat. Kendati demikian, jalan perundingan terhadap Belanda maupun mediasi pihak ketiga masih terbuka lebar. Sisipan terakhir itu menyatakan bahwa Ellen Pope, pilot kebangsaan AS yang membantu pemberontakan Permesta, batal dieksekusi dan akan dilepaskan oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 1965, saat Cindy Adam mewawancarinya dalam pembuatan autobiografi, Soekarno menyatakan, "Kini pesawat itu masih ada padaku, dan sampai sekarang gambar Kennedy beserta keluarganya masih berada di dalam rumahku juga." Sejak Orde Baru berkuasa, helikopter itu pun pensiun. Secara resmi, kendaraan udara itu sekarang tersimpan di Museum Transportasi Angkut di Batu Malang. Oke, itu saja info yang bisa saya bagikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah-salah sebut. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari pada masa revolusi kemerdekaan, sekitar pertengahan bulan Maret tahun 1949, Kapten Martinus, seorang anggota TNI yang sedang bergerilya, mengirim utusan untuk memberitahu Idam Khalid, seorang tokoh Nahdlatul Ulama. "Tolong kasih ingat kepada Guru Idam Khalid, dari spion kita ada laporan bahwa spion Belanda sudah mencatat nama beliau dan segala yang beliau kerjakan. Hubungan kita dalam gerilya sudah diketahui. Mereka sudah yakin bahwa Pak Idam Khalid adalah anggota divisi 4. Cepat-cepatlah lari. Walaupun kami memerlukan untuk menjadi penghubung, mencari senjata, obat-obatan, dan sebagainya, namun beliau tetap di luar. Nanti berbahaya. Belanda sekarang main tembak." Isi dalam surat peringatan tersebut. Yudi Latif menceritakan kisah itu dalam bukunya yang berjudul Mata Air Keteladanan. Ia mengutip memoir Napak Tilas Pengabdian Idam Khalid, tanggung jawab politik NU dalam sejarah. Sore itu Idam akan berangkat ke sekolah karena giliran mengajar sore hari, tetapi mampir dulu di tukang arloji untuk memperbaiki jamnya. Kebetulan di situ ada orang yang sedang main catur. Ia sangat suka main catur. Seseorang kemudian mempersilahkan Idam Khalid untuk bermain catur dengan tukang arloji yang terkenal jago. Setelah permainan berjalan, Idam melihat tangan lawannya gemetaran. Ia pun bertanya sambil bercanda, "Kenapa gemetar? Apa takut kalah?" Tukang arloji itu melirik ke atas. "Ketika saya menengok ke atas, wah, bule sedang berdiri melihat kami," kata Idam. "Saking asiknya main catur, saya tidak sadar bahwa di sekeliling kami sudah diblokir oleh Belanda. Di samping saya ada 3-4 tentara, bukan polisi." Idam Khalid kemudian berhenti main catur. Ia bertanya, "Ada apa, Menir?" "Kami diperintahkan untuk membawa Tuan. Tetapi saya diperintahkan pula supaya hormat, karena Tuan adalah guru agama yang berpengaruh sekali. Kami juga diperintahkan menggeledah rumah Tuan," kata tentara Belanda tersebut. Setelah dibawa ke rumahnya untuk penggeledahan, Idam lalu dibawa ke tangsi polisi di Amuntai untuk menginap semalam di sana. Setelah itu, ia dijebloskan ke penjara. Ini pertama kali ia dipenjara. Ia sudah siap sebagai resiko perjuangan sebagaimana ayahnya telah mengingatkan. "Cara kamu berjuang ini, Ham, adalah calon penjara," kata ayahnya. "Apa boleh buat, rakyat mengharapkan saya, Ayah," kata Idam. "Ya, hati-hatilah," pesan ayahnya. Setelah seminggu di penjara Amuntai, Idam dibawa ke kandangan. Ia dimasukkan ke sel CPN atau Korps Polisi Militer Belanda. Ia dimasukkan ke sel bekas mengurung orang hutan. Jerujinya besar-besar dan atapnya dari besi tebal.
Jadi kalau siang hari rasanya seperti kue bika Ambon yang dipanggang. Apalagi ia tidak pakai baju, hanya memakai celana pendek. Untungnya Idam Khalid sendirian di sel tersebut, sedangkan sel yang lain berisi 4-5 orang. Pada tembok pemisah yang tebalnya sekitar 20 cm, ada sebuah lubang kecil untuk berkomunikasi. Seseorang menyapa melalui lubang tersebut. "Siapa di sebelah?" "Saya Idam Khalid dari Amuntai." "Wah, guru juga ditangkap," katanya. "Waduh, guru ditempatkan di sel yang keras." Idam deg-degan. "Kami tadinya di sini ada 7 orang. Sudah 4 orang yang ditembak mati oleh mereka," katanya. Idam menguatkan mereka. "Yang tabah saja, kita ini berjuang. Kalau kita menang, alhamdulillah, kita dapat dunia dan akhirat. Kalau mereka menembak, kita mati syahid. Jadi tawakallah kepada Tuhan." Idam juga berpesan, rahasia gerilya jangan sampai bocor. Akhirnya, Indonesia menang dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Belanda menyerahkan kedaulatan pada Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Selanjutnya, Kiai Haji Idam Khalid, tokoh Nahdlatul Ulama dari Kalimantan Selatan, berkiprah dalam politik nasional. Ia menduduki berbagai jabatan penting mulai dari Wakil Perdana Menteri, Menteri, Ketua DPR, Ketua MPR, dan juga Ketua DPA. Idam Khalid meninggal dunia pada tanggal 11 Juli tahun 2010. Setahun kemudian, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Pada 2016, wajahnya tertera dalam uang NKRI baru pecahan Rp5.000. Oke, itu saja info yang bisa saya bagikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah-salah sebut. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka datang. Indonesia. Pada masa perjuangan kemerdekaan, Sulistina yang kelak menjadi istri dari tokoh pergerakan nasional Bung Tomo, tokoh di balik pertempuran 10 November di Surabaya, menjadi anggota Palang Merah dalam Barisan Pemberontak Republik Indonesia atau disingkat dengan BPRI. BPRI sendiri bermarkas di Jalan Tangkuban Perahu Malang. Barisan Pemberontak Republik Indonesia ini didirikan oleh Bung Tomo sendiri. Pada suatu hari, Sulistina pergi ke Surabaya untuk bergabung dengan markas pusat BPRI di Jalan Tembok Dukuh. Ketika serangan datang, Bung Tomo memerintahkan untuk mundur. "Jeng, kita pindah ke markas. Kita mundur ke Jalan Mawar. Di sini sudah tidak aman lagi dan keadaan bertambah gawat. Palang Merah juga harus pindah," kata Bung Tomo. Matanya seperti menancap di mataku. Entah mengapa hatiku bergetar. Aku tak kuasa menjawabnya. Aku hanya mengangguk, kata Sulistina dalam buku Bung Tomo, Suamiku. Itulah pertemuan pertama Sulistina dengan Bung Tomo yang mengobarkan pertempuran di Surabaya. Di Jalan Mawar, markas BPRI pindah lagi ke Jalan Biliton nomor 7 tempat BPRI didirikan. Namun Sulistina tinggal sendiri karena temannya di Palang Merah terkena mortir. 2 mati dan 3 lagi luka-luka. Sulistina pun memutuskan untuk kembali ke Malang. Di Malang, Sulistina ikut kursus polisi wanita di Jalan Kawi. Ia belajar mengingat nomor mobil, cara membuntuti orang yang dicurigai, berpura-pura berbedak, dan juga cara untuk mengamati. "Aku ikut kursus hanya sebentar saja, karena ada saja penghalangnya," kata Sulistina. Suatu siang, Sulistina dipanggil Kepala Kepolisian Malang, Abdurrahman. Ia mengatakan bahwa ada yang mencurigainya sebagai mata-mata. Sulistina kaget. "Aku sebagai mata-mata Belanda?" Masya Allah, yang betul saja. Tega benar yang menebarkan desas-desus itu. Untung teman-teman di BPRI tidak ada yang mempercayai berita bohong tersebut.
Saat itu memang ada gadis-gadis cantik yang menjadi mata-mata. Mereka disebut rantai emas. Tugasnya adalah melemahkan semangat para pejuang. Mereka mempunyai tanda di paha atau bagian tubuh yang tersembunyi. Tetapi, masa Belanda begitu memberi cap mata-mata sehingga mudah dikenali kalau tertangkap, kata Sulistina. Sulistina menyelidiki sumber berita yang menuduhnya sebagai mata-mata. Ternyata orang yang menebarkan berita bohong tersebut adalah seorang perempuan yang tidak suka Sulistina menjadi polisi wanita. Beberapa hari kemudian, ia mendengar kabar justru perempuan itu ditangkap karena dianggap sebagai mata-mata Belanda. Meskipun persoalannya sudah selesai, Sulistina memutuskan mundur untuk menjadi polisi wanita. Sulistina kemudian bertemu dengan Bung Tomo yang pindah dari Surabaya ke Malang. Setelah 1,5 tahun lamanya bersama, mereka akhirnya menikah pada tanggal 19 Juni tahun 1947. Mereka dikaruniai 4 orang anak, dan Sulistina meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2016. Menyusul Bung Tomo yang lebih dulu wafat pada tanggal 7 Oktober 1981. Tanggal 23 bulan 10 di lapangan Ikada, Gambir, Jakarta telah dilangsungkan rapat umum. Yang berbicara ialah beberapa orang anggota Cuwo Sangin yang baru saja melakukan kewajibannya. Dalam rapat tersebut diterangkan tentang maksud pembentukan Cuwo Sangin. Dipa Nusantara Aidit atau yang dikenal sebagai DN Aidit merupakan salah satu tokoh Indonesia yang hidup dan pemikirannya jarang diceritakan dalam forum resmi maupun institusi pendidikan. Keterlibatan Aidit dalam Partai Komunis Indonesia atau PKI membuat namanya menjadi terkesan menyeramkan untuk dibicarakan. Padahal Aidit juga memiliki sejumlah jejak sejarah dan pemikiran yang tak bisa dianggap remeh untuk membangun bangsa di awal kemerdekaan. Aidit adalah salah satu tokoh yang mewarnai politikan Indonesia pada kisaran 1950 hingga 1960-an. Pemikiran tokoh komunis ini dituangkan lewat buku-bukunya yang sekarang sudah banyak dimusnahkan. Aidit punya peran besar dalam rapat raksasa di lapangan Ikada. Perhelatan yang dilakukan 1 bulan setelah proklamasi, tepatnya pada tanggal 19 September 1945, ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Soekarno tidak begitu saja datang dan kemudian berpidato di depan rakyatnya. Waktu itu ada kekhawatiran dari Soekarno bahwa Jepang akan datang saat rapat raksasa itu dilakukan di Ikada. Seperti kata Muhyiddin M. Dahlan, budayawan sekaligus aktivis literasi. Hal itu kemudian membuat Soekarno tak kunjung datang dan naik ke podium. Dampaknya ribuan rakyat yang sudah berkumpul resah dan gerah menanti kedatangan sang proklamator. Soekarno masih sibuk dibujuk untuk segera hadir dan butuh waktu yang tak sebentar. Saat itu DN Aidit naik ke atas panggung dan mengajak mereka bernyanyi serta berteriak yel-yel kemerdekaan. Tujuannya berusaha menenangkan massa yang mulai ribut karena acara tak segera dimulai, kata Muhyiddin. Setelah masa kondusif, barulah Soekarno naik ke podium dan berpidato di lapangan yang sekarang berlokasi di sebelah selatan Monas tersebut. Rapat lapangan Ikada berjalan dan berhasil mempertemukan pemerintah dengan rakyatnya. Berkat DN Aidit, kewibawaan pemerintah dan dukungan rakyat terhadap kemerdekaan tetap terjaga. Dalam sejarah Indonesia, rapat itu terkenal dengan nama Rapat Raksasa di lapangan Ikada. Rapat itu dihadiri oleh 300 orang yang berkumpul di lapangan Ikada. Mereka berkumpul di lapangan Ikada memiliki satu tekad bulat, yaitu mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru berumur 1 bulan.
Orang-orang Jepang telah tinggal di Surabaya sejak zaman kolonial Belanda. Di antara mereka banyak yang membuka toko, misalnya toko Chiyoda yang bersebelahan dengan toko besar milik orang Inggris, Whiteway. Namun tiba-tiba mereka meninggalkan kota secara diam-diam, masyarakat pun curiga. Tak lama kemudian, Jepang menyerang Indonesia. Dalam Surabaya 1945, Frank Palmos menyebut perginya mereka bagian dari rencana panjang Jepang yang terpantau oleh Badan Intelijen Hindia Belanda. Seperti dijabarkan dalam laporan resmi kegiatan mata-mata Jepang, 10 Years of Japanese Brewing in the Netherlands East Indies yang diterbitkan oleh Netherlands Indies Service pada tahun 1942. Dokumen ini melaporkan secara detail siasat Jepang memperkuat jaringan spionase beberapa tahun sebelum menyerang. Pihak intelijen kolonial Belanda melampirkan bukti bahwa orang sipil Jepang yang menghilang sebelum pasukan Jepang mendarat datang kembali dalam seragam militer bersama pasukan pendudukan, tulis Frank Palmos. Ide anak Agung Gede Agung, Menteri Luar Negeri era Soekarno, dalam sebuah buku yang berjudul 20 Years Indonesian Foreign Policy 1945 until 1965 mengungkapkan bahwa mata-mata Jepang pada masa kolonial Belanda sering berpergian dari kota ke kota, dari pelabuhan ke pelabuhan, hanya untuk menghimpun informasi tanpa menimbulkan kecurigaan karena mereka menyamar sebagai pebisnis atau pengusaha. Gerak-gerik mata-mata Jepang menjadi gamblang, maksudnya ketika mereka kembali sebagai bagian dari pasukan pendudukan. Yang jelas, informasi yang mereka kumpulkan telah dilaporkan dan dimanfaatkan dengan baik oleh militer Jepang. Begitu juga dalam menentukan lokasi pendaratan pasukan infanteri mereka, kata Frank Palmos. Bahkan menurut Frank Palmos, berkat pengetahuan mendalam mata-mata Jepang soal industri minyak bumi di Hindia Belanda, sabotase Belanda pada instalasi minyak bumi menjelang kekalahan dengan mudah dapat diperbaiki oleh Jepang. Mengapa Belanda tak siap menghadapi Jepang padahal rajin mengumpulkan data tentang kegiatan mata-mata Jepang? Menurut Frank Palmos, salah satu sebab Belanda kedodoran adalah keyakinan mereka bahwa pangkalan militer Inggris di Singapura tak mungkin dikalahkan Jepang. Jika Singapura tak bisa runtuh, Jepang pun tak bisa masuk ke Hindia Belanda. Namun kenyataannya ketika Inggris di Singapura benar-benar takluk, pemerintah Hindia Belanda panik. Belanda dengan mudah ditaklukkan oleh Jepang. Belanda menyerah kepada Jepang pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Rakyat Surabaya penasaran bagaimana rupa bangsa penakluk Belanda. Mereka keluar rumah untuk melihat tentara Jepang yang melewati jalan-jalan. Mereka terkejut melihat tentara Jepang yang pendek di atas sepeda, memanggul bedil yang terlihat kebesaran untuk postur mereka. Awalnya kehidupan berjalan seperti biasanya. Namun semuanya berubah dalam waktu singkat. Jepang mengerahkan dengan paksa semua sumber daya untuk keperluan perang. Meski hanya 3,5 tahun, hingga tahun 1945, pendudukan Jepang telah mengakibatkan penderitaan yang sangat berat bagi rakyat Indonesia. Oke, itu saja info yang saya bisa bagikan. Thank you for watching, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah-salah sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbudakan di zaman kolonial Belanda berkembang sejak Zhang Peter Zoon-kun berhasil merebut benteng Jakarta pada tahun 1619. Ketika company bertambah jaya, pemilikan budak mencapai puncaknya antara lain karena sistem perdagangan budak terorganisasikan dengan sangat rapi. Perkembangan ini membuahkan kultur baru, yakni pangkat dan kekayaan seorang pejabat VOC diukur dari jumlah budak yang dimilikinya. Perbudakan khususnya di Batavia lalu menjadi sumber jor-joran para petingginya. Di hari Minggu misalnya,
Pameran kekayaan ini bisa disimak dari panjang pendeknya daratan budak yang mengiringi sang tuan dan nyonya Belanda ketika mereka pergi ibadah minggu pagi. Tiap budak mempunyai tugas membawa perlengkapan seperti payung, bantalan kaki, kipas besar, kitab-kitab keagamaan, tempat rokok, bahkan kotak sirih karena beberapa nyonya Belanda makan sirih. Dan juga benda-benda yang lain yang terbuat dari emas atau perak yang diukir dengan sangat mahal. Pakaian dan perhiasan yang diletakkan di tubuh budak-budak itu tentu saja sekedar dipinjamkan, termasuk dalam rangka pameran kekayaan tersebut. Keperluan akan budak ini semula ditumbuhkan oleh kebutuhan tenaga kerja untuk membuat benteng di Batavia. Ketika Koen berhasil mengalahkan Pangeran Jayakarta pada tahun 1619, kawasan pantai ini berpenduduk 350 orang, dan cuma 80 orang diantaranya berstatus sebagai budak. Jumlah budak yang diperlukan kemudian tentu jauh lebih besar daripada itu, apalagi kota Batavia sedang berkembang sangat pesat pada saat itu. VOC memerlukan tenaga untuk pembuatan kapal, pengerian rawa-rawa, serta penataan kota yang baru pada saat itu sedang berkembang. Penduduk sekitar Batavia tak bisa direkrut, umumnya mereka menyingkir dan menolak bekerja sama, apalagi sampai mau dijadikan budak. Akhirnya company mendatangkan budak dari semenanjung India dan pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Ketika VOC kehilangan kekuasaannya di semenanjung India, impor manusia dari Madagaskar, Surat atau Benggala otomatis terhenti. Sebagai gantinya, VOC menemukan budak-budak ini dari Indonesia. Hampir di setiap pulau di Indonesia waktu itu selalu ada kelas masyarakat yang berasal dari penduduk yang dikalahkan atau orang-orang yang tak bisa membayar utang yang kelak disebut sebagai budak. Dari para pemilik budak inilah, lewat calo-calo yang tiba-tiba menjamur, VOC mendapatkan budak-budak ini. Sejak itulah perdagangan budak tumbuh di kalangan pribumi. Setiap kapal yang berlabuh di Batavia selain membawa dagangan tradisional, rempah-rempah, kayu cendana, kuda, dan lain-lain, juga membawa komoditi yang lain, yaitu budak-budak ini. Kapal-kapal yang berkapasitas 100-200 ton yang dimiliki company sanggup membawa sekitar 200 orang budak untuk perjalanan dari Indonesia belahan timur sampai ke Batavia yang memakan waktu paling tidak 2 minggu. Das Register yang tertanggal 8 Desember tahun 1657 mencatat, seorang direktur kantor dagang di Batavia, Karel Hartstink, memborong budak berjumlah 80 budak perempuan dan laki-laki asal Pulau Solor. Dari jumlah sekitar 90 orang yang datang dengan kapal dari sana, setibanya di Batavia hanya tersisa 80 orang. Bukti catatan yang lain menyebutkan bahwa kapal Kabeljau pada akhir ekspedisinya telah membawa 19 budak yang sehat dan kekar. Tubuh mereka sudah dicap dengan cap VOC. Das Register ini masih bisa dibaca dan ditemukan dan disimpan di Arsip Nasional yang ada di Jakarta. Untuk perbandingan situasi ekonomi pada saat itu, dalam buku History of Java karangan Raffles tercatat harga 1 pikul beras di tahun 1795 cuma 2 real, harga lada per kati 12 sen, dan harga kopi 8,5 sen. Maka bisa dibayangkan betapa kayanya seorang pejabat company kalau dia memiliki puluhan bahkan ratusan budak. Jika harga budak pada saat itu, di harga satu orang budak berharga 90 real. Bahkan ketika tuan dan nyonya dari VOC ini memiliki sepasang budak suami istri, maka mereka akan mendapatkan anak mereka juga. Oke, itu saja info yang bisa saya bagikan. Thank you for watching. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah sebut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari pada masa revolusi kemerdekaan, sekitar pertengahan bulan Maret tahun 1949, Kapten Martinus, seorang anggota TNI yang sedang bergerilya, mengirim utusan untuk memberitahu Idam Khalid
seorang tokoh Nahdlatul Ulama. Tolong kasih ingat kepada Guru Idam Khalid, dari spion kita ada laporan bahwa spion Belanda sudah mencatat nama beliau dan segala yang beliau kerjakan. Hubungan kita dalam gerilya sudah diketahui. Mereka sudah yakin bahwa Pak Idam Khalid adalah anggota divisi 4. Cepat-cepatlah lari. Walaupun kami memerlukan untuk menjadi penghubung mencari senjata, obat-obatan, dan sebagainya, namun beliau tetap di luar. Nanti berbahaya. Belanda sekarang main tembak. Isi dalam surat peringatan tersebut. Yudi Latif menceritakan kisah itu dalam bukunya yang berjudul Mata Air Keteladanan. Ia mengutip memoir Napak Tilas Pengabdian Idam Khalid, tanggung jawab politik NU dalam sejarah. Sore itu Idam akan berangkat ke sekolah karena giliran mengajar sore hari, tetapi mampir dulu di tukang arloji untuk memperbaiki jamnya. Kebetulan di situ ada orang yang sedang main catur. Ia sangat suka main catur. Seseorang kemudian mempersilahkan Idam Khalid untuk bermain catur dengan tukang arloji yang terkenal jago. Setelah permainan berjalan, Idam melihat tangan lawannya gemetaran. Ia pun bertanya sambil bercanda, "Kenapa gemetar? Apa takut kalah?" Tukang arloji itu melirik ke atas. Ketika saya menengok ke atas, "Wah, bule sedang berdiri melihat kami," kata Idam. Saking asiknya main catur, saya tidak sadar bahwa di sekeliling kami sudah diblokir oleh Belanda. Di samping saya ada 3-4 tentara, bukan polisi. Idam Khalid kemudian berhenti main catur. Ia bertanya, "Ada apa, Menir?" "Kami diperintahkan untuk membawa Tuan. Tetapi saya diperintahkan pula supaya hormat karena Tuan adalah guru agama yang berpengaruh sekali. Kami juga diperintahkan menggeledah rumah Tuan," kata tentara Belanda tersebut. Setelah dibawa ke rumahnya untuk penggeledahan, Idam lalu dibawa ke tangsi polisi di Amuntai untuk menginap semalam di sana. Setelah itu ia dijebloskan ke penjara. Ini pertama kali ia dipenjara. Ia sudah siap sebagai resiko perjuangan sebagaimana ayahnya telah mengingatkan. "Cara kamu berjuang ini, Ham, adalah calon penjara," kata ayahnya. "Apa boleh buat, rakyat mengharapkan saya, Ayah," kata Idam. "Ya, hati-hatilah," pesan ayahnya. Setelah seminggu di penjara Amuntai, Idam dibawa ke kandangan. Ia dimasukkan ke sel CPN atau Korps Polisi Militer Belanda. Ia dimasukkan ke sel bekas mengurung orang hutan. Jerujinya besar-besar dan atapnya dari besi tebal. Jadi kalau siang hari rasanya seperti kue bika Ambon yang dipanggang. Apalagi ia tidak pakai baju, hanya memakai celana pendek. Untungnya Idam Khalid sendirian di sel tersebut, sedangkan sel yang lain berisi 4-5 orang. Pada tembok pemisah yang tebalnya sekitar 20 cm, ada sebuah lubang kecil untuk berkomunikasi. Seseorang menyapa melalui lubang tersebut. "Siapa di sebelah?" "Saya Idam Khalid dari Amuntai." "Wah, guru juga ditangkap," katanya. "Waduh, guru ditempatkan di sel yang keras." Idam deg-degan. "Kami tadinya di sini ada 7 orang. Sudah 4 orang yang ditembak mati oleh mereka," katanya. Idam menguatkan mereka. "Yang tabah saja, kita ini berjuang. Kalau kita menang, alhamdulillah, kita dapat dunia dan akhirat. Kalau mereka menembak, kita mati syahid. Jadi tawakallah kepada Tuhan." Idam juga berpesan, rahasia gerilya jangan sampai bocor. Akhirnya, Indonesia menang dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Belanda menyerahkan kedaulatan pada Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Selanjutnya, Kiai Haji Idam Khalid, tokoh Nahdlatul Ulama dari Kalimantan Selatan, berkiprah dalam politik nasional. Ia menduduki berbagai jabatan penting mulai dari Wakil Perdana Menteri, Menteri, Ketua DPR, Ketua MPR, dan juga Ketua DPA.
Idam Khalid meninggal dunia pada tanggal 11 Juli tahun 2010. Setahun kemudian, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Pada 2016, wajahnya tertera dalam uang NKRI baru pecahan Rp5.000. Oke, itu saja info yang bisa saya bagikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah-salah sebut. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingginya angka kematian ibu dan bayi pada awal abad ke-19 memunculkan ide pengadaan bidan di negeri jajahan. Kala itu, bidan Eropa masih sangat terbatas. Pelayanan kebidanan hanya diperuntukkan bagi orang Eropa yang ada di kota besar. Alhasil, dukun beranak pun jadi andalan dalam membantu persalinan orang pribumi dan Indo. Bahkan terkadang perempuan kulit putih di pelosok pun menggunakan jasa mereka. Praktik tersebut amat tidak disukai oleh ahli medis Eropa. Mereka menganggap dukun bayi tidak higienis dan kurang pengetahuan. Mereka juga berpendapat ketidaktahuan dan kenekatan dalam menangani kasus kelahiran yang sulit jadi biang kerok kematian ibu dan anak. Untuk itulah para dokter Eropa memperkenalkan profesi bidan ke negeri jajahan. Tujuannya adalah untuk menggusur eksistensi dukun dan menekan angka kematian ibu dan anak. Dinas Layanan Medis Sipil pada tahun 1809 mengeluarkan aturan dokter-dokter di kota Eropa seperti Batavia, Surabaya, dan Semarang ditugaskan melatih perempuan pribumi dan Eropa menjadi bidan. Tugas serupa juga dibebankan para bidan-bidan Eropa mulai tahun 1817. Di tahun yang sama, Direktur Agriculture, Seni dan Ilmu Pengetahuan C.G.C. Rainworth meminta ahli kandungan yang berdinas di kota untuk mengajari dan mengawasi bidan ketika menangani kasus kelahiran sulit demi mencegah kematian ibu. Sayangnya, kata Elizabeth Hesseling dalam bukunya Healer on the Colonial Market, rencana ini dijalankan tapi tidak sesuai dengan harapan. Pada tahun 1825, sekolah bidan didirikan di Batavia, namun sepi peminat. Sekolah bidan pun mengalami buka tutup selama beberapa dekade. Getolnya upaya Belanda menghadirkan praktik kebidanan di negeri jajahan berbenturan dengan antusiasme penduduk pribumi yang amat minim. Pada tahun 1836, pemerintah hendak mengisi posisi bidan di tingkat kota yang kosong dengan kembali membicarakan ide pelatihan bidan pribumi. Menurut Kepala Layanan Medis E.A. Fritz, mengajarkan perempuan pribumi untuk memenuhi kebutuhan bidan hingga keluar Jawa harusnya tidak sulit. 2 tahun kemudian, beberapa perempuan pribumi berhasil diopeak-opeak untuk masuk sekolah bidan setelah diiming-imingi pekerjaan, sekolah gratis, bahkan mendapatkan biaya hidup. Namun tak lama setelah program ini berjalan, Fritz lengser. Kemudian ia digantikan oleh P.J. Godefroy. Menurut Godefroy, rencana pendidikan bidan punya 3 kendala, yakni kendala anggaran, sulitnya mencari murid perempuan, dan ketidakpastian ibu hamil menggunakan jasa bidan. Pada tahun 1850, pendidikan bidan bagi perempuan pribumi kembali dibuka di Batavia oleh Dr. W. Bosch. Dr. H.B. Van Buren yang menulis laporan pada tahun 1897 hingga 1898 menyebut, pelatihan yang diberikan cukup bagus. Dalam laporannya, Van Buren menulis ada 20 gadis pribumi yang menjalani pelatihan kurang lebih selama 2 tahun. Pengajaran yang diberikan di tahun pertama seputar membaca, menulis, dan aritmatika. Ilmu kebidanan baru diajarkan pada tahun kedua. Sayangnya setelah 2 tahun, sekolah ini ditutup karena kurang peminat. Meski sepi peminat, bidan-bidan yang sudah lulus pelatihan bekerja dengan baik. Selama 6 bulan, Van Buren mendampingi 2 bidan pribumi yang membantu persalinan di kota Kediri. Hasilnya cukup bagus dan cukup memuaskan. Per Mei hingga Juli 1898, ada 100 perempuan pribumi, 14 orang Tionghoa, dan 3 orang Eropa yang proses kelahirannya dibantu oleh bidan pribumi. Angka ini meningkat jika dibandingkan pada tahun 1885.
Dalam setahun hanya sekira 25 ibu hamil yang mempercayakan persalinannya kepada bidan pribumi. Oke, thank you for watching. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah sebut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.